Ya, ini derita yang berkepanjangan ya, yang dialami oleh guru-guru di Indonesia. Sebenarnya ini tidak hanya menimpa guru honorer, tapi juga guru-guru P3K di banyak daerah ya. Tahun ini 2026 banyak sekali guru-guru P3K paruh waktu, kemudian guru honorer itu dirumahkan ya, dipecat secara sepihak. Lah, menurut saya kebijakan pemerintah terkait dengan guru, khususnya guru honorer dan guru P3K ini eh, sangat tidak manusiawi ya. Jadi guru dengan profesinya itu tidak dianggap sebagai guru, tetapi dipandang sebagai manusia saja tidak gitu ya. Anda bisa bayangkan satu bulan kerja guru honorer masih banyak sekali kita temukan digaji 100.000, 200.000, 300.000 gitu ya. Bahkan di Jakarta gitu. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh guru kalau misalnya satu bulan dia harus ngajar dalam satu minggu 24 jam lalu pendapatannya hanya 100.000, 200.000, tentu ini sangat tidak manusiawi. Jadi tidak hanya tidak layak ya, jadi sangat tidak manusiawi gitu menurut saya gitu. Dan sebenarnya Kementerian Pendidikan pernah menghitung ya berapa kebutuhan untuk kesejahteraan guru dan juga sekolah tanpa dipungut biaya di jenjang sekolah dasar yaitu SD dan SMP itu ketemu angka 183 triliun gitu. Tetapi kenapa di 2026 jadi estimasi Kementerian Pendidikan ini berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi di tahun 2025 bahwa sekolah di SD dan SMP itu mestinya tanpa dipungut biaya baik di swasta maupun di negeri gitu. Sehingga ketemu angka 183 triliun gitu. Itu jadi pertanyaan masyarakat, kenapa pemerintah tidak melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi itu? Karena hitungan 183 triliun itu sudah termasuk biaya operasional, pembiayaan murid, termasuk untuk kesejahteraan guru sesuai dengan UMR gitu ya. Tetapi sayangnya di tahun 2026 ini ada 223 triliun ya anggaran pendidikan ini yang dimakan oleh MBG gitu. Padahal kebutuhan tadi yang saya bicarakan menjalankan perintah Mahkamah Konstitusi itu hanya 183 triliun. Jadi kita kemampuan fiskal kita termasuk dana APBN kita itu 769 triliun. Jadi 769 triliun itu sangat besar sekali kalau hanya dimanfaatkan 183 triliun untuk pembiayaan murid, operasional sekolah, kemudian untuk kesejahteraan guru dibanding dengan kebutuhan MBG yang 223 triliun gitu. Tetapi keputusan presiden adalah tidak menggunakan anggaran pendidikan itu untuk 183 triliun untuk kesejahteraan guru dan pembiayaan anak supaya tidak putus sekolah di jenjang sekolah dasar, tapi dimanfaatkan untuk MBG. Inilah yang saya sebut sebagai bencana dan guru sama sekali tidak dipandang sebagai guru, bahkan dipandang sebagai manusia saja tidak, karena mereka digaji dengan sangat tidak layak. Padahal pelaksanaan MBG juga melibatkan guru juga ya bang, maupun itu guru tetap atau honorer juga ya bang. Justru di lapangan itu yang banyak membantu secara teknis adalah guru-guru honorer itu yang digaji 100.000 sampai 300.000 gitu. Itu sangat miris sekali karena uh, pegawai SPPG yang lulusan SMP saja yang bagian nyuci piring itu 2 juta sampai 3 juta. Tapi kenapa guru honorer atau P3K paruh waktu yang setidak-tidaknya lulusan S1 itu gajinya hanya 200.000, 300.000. Ini kesenjangan yang terjadi. Bagaimana bisa anggaran pendidikan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar yang harus dikelola oleh pemerintah itu tidak dimanfaatkan atau tidak disalurkan ke guru, tapi disalurkan ke karyawan SPPG gitu. Jadi ini ada anggaran pendidikan, mestinya kan penerima manfaatnya kan guru, karena ini anggaran pendidikan ya buat guru. Tapi kenapa ketika ada pilihan anggaran pendidikan ini dipakai untuk guru atau
tukang cuci ompreng, maka keputusan presiden adalah anggaran pendidikan ini digunakan Low untuk battery. tukang Please cuci charge. ompreng. Nah ini menurut saya ini kesalahan besar dalam kebijakan pendidikan di Indonesia yang ya tentu membahayakan masa depan Indonesia di mana anak-anak tidak bisa belajar dengan berkualitas, guru-guru juga tidak mengajar secara serius karena ada masalah soal kesejahteraan, bahkan ada masalah soal status yang kapanpun dia bisa diberhentikan, dipecat secara sepihak. Bang, tapi kan ini menurut saya sudah banyak yang dilakukan oleh guru-guru kita ya di level nasional ya dengan persatuan-persatuan guru yang sangat banyak, yang sangat beragam, sudah banyak yang menyuarakan tentang soal bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru, bagaimana melindungi profesi guru dan seterusnya gitu. Justru sekarang ini semua masalah sudah jelas, sudah nyata, data-data juga baik bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama soal guru di madrasah dan pesantren, kemudian data-data BPS itu sudah jelas bagaimana soal status guru, bagaimana soal distribusi guru, bagaimana kita punya masalah soal guru honorer. Sebenarnya masalahnya sebenarnya ada di presiden gitu ya. Presiden punya perhatian Low battery. Please charge. persoalan pendidikan ini gitu. Ketika presiden tidak punya keberpihakan terhadap sektor pendidikan, terhadap guru, terhadap kualitas pendidikan, ya ini akan terus menjadi bencana. Karena anggaran pendidikan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar yang 20% itu tujuannya adalah ya untuk guru, ya untuk siswa gitu kan, ya untuk sarana gitu. Tidak untuk tukang cuci ompreng gitu loh. Itu yang menjadi masalah. Jadi menurut saya apa yang diupayakan oleh persatuan guru, demonstrasi oleh guru-guru sampai mogok ngajar dan seterusnya itu bagian dari upaya. Tapi kenapa pemerintah seakan-akan tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat data, tidak bisa merasakan empati terhadap apa yang dialami oleh guru-guru yang paling rentan, yaitu guru honorer. Tapi ada kegelisahan nggak sih Bang, mungkin dari pihak guru atau dari pihak abang gitu yang mungkin fokus mengawal dengan kesejahteraan. Low battery. Please charge. Pendidikan terus yang digunakan oleh pemerintah untuk dialokasikan ke dana yang lain gitu. Kenapa tidak yang lain? Sementara kan dana pendidikan itu juga sentral juga gitu kan, Bang, bisa mencerdaskan anak bangsa gitu, ketika memang itu disalurkan dengan baik gitu. Ya kami justru curiga ya. Bahkan di DPR periode lalu itu ada panja pembiayaan pendidikan. Mereka berkesimpulan bahwa pembiayaan pendidikan di Indonesia ini melanggar konstitusi ya. Ada Undang-Undang Dasar 45, ada Undang-Undang Sidiknas gitu kan. Jadi anggaran pendidikan yang 20% itu ternyata tidak banyak dimanfaatkan oleh kementerian-kementerian urusan pendidikan gitu. Sebutlah sekarang ada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang ngurusin sekolah, kemudian Kementerian Agama yang ngurusin madrasah, dan Kemendikti-Saintek yang ngurusi perguruan tinggi. Saya hitung di 2026 anggaran 3 kementerian ini itu hanya memakai 25% dari anggaran pendidikan yang ada gitu. Jadi pertanyaannya adalah 75% anggaran pendidikan lari kemana? Gitu. Berarti ada masalah di bagaimana mengalokasikan anggaran pendidikan ini. Lah masalahnya karena anggaran pendidikan kita tidak pernah diturunkan berdasarkan kebutuhan apa yang ada dalam Undang-Undang Sidiknas gitu. Misalnya soal kebutuhan guru itu ada berapa, ya kan? Soal kesejahteraannya, soal peningkatan kualitasnya, soal tunjangan profesinya dan seterusnya itu harus dihitung, gitu kan? Tidak seperti hari ini kita punya Undang-Undang Guru dan Dosen tahun 2005, tetapi sampai 20 tahun lebih yang mestinya 2015 itu semua guru sudah tersertifikasi, kemudian semua guru mendapatkan tunjangan profesi guru, mendapatkan kesejahteraan yang layak, tapi sudah 20 tahun lebih sejak undang-undang itu disahkan, kondisi guru masih sangat mengenaskan. Jangankan mereka yang statusnya honorer, mereka yang sudah tersertifikasi aja, tunjangan profesi gurunya sampai bulan ini tahun 2026 banyak sekali yang belum cair gitu ya. Nah, ketika ditanya ke pihak pemerintah, ya ada anggaran pemotongan, ada efisiensi dan seterusnya. Artinya negara tidak bertanggung jawab terhadap
kesejahteraan guru gitu ya. Dan itu yang kita bersama persoalkan, kenapa pemerintah menutup mata, menutup telinga terhadap kebijakan ini, kenapa tidak berpihak kepada guru. Abang pernah nggak sih mendapatkan cerita dari guru-guru honorer atau menemukan sebuah fakta gitu? Seperti apa kehidupan mereka gitu, susah payahnya mereka untuk bertahan hidup dari gaji yang mungkin ratusan ribu atau mungkin cuma Low battery. Please charge. Potret guru honorer, kemudian P3K guru waktu sangat mengenaskan sekali. Bahkan setahu saya cerita ini hanya ada di Indonesia gitu ya, dimana guru harus nyambi jadi kuli bangunan ya. Guru harus nyambi menjadi tukang ojek online. Guru harus menyambi pekerjaan lain sebagai pemulung sampah dan seterusnya. Saya pikir ini cerita miris yang saya hanya nemu di Indonesia ya, betapa menderitanya atau betapa diperlakukan secara tidak manusiawi guru-guru di Indonesia. Mereka diperas, mereka harus menjalankan kewajiban, tetapi hak-haknya diamputasi bahkan oleh negara itu sendiri. Low battery. Please Yang charge. harus diakhiri dan harus diperhatikan. Jadi kita punya anggaran pendidikan setiap tahun naik, tidak pernah mengalami penurunan anggaran pendidikan kita setiap tahun ya, dan jumlahnya ratusan triliun, sangat besar sekali gitu. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak pernah berpihak kepada kualitas guru, kesejahteraan guru gitu? Justru menjadi bancakan bersama kementerian-kementerian lain, badan-badan lembaga lain yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Termasuk kita nggak pernah sebelumnya kita nggak pernah ada BGN. Tiba-tiba ada BGN langsung nyedot 30% dari anggaran pendidikan. Saya pikir ini bisa mengancam cita-cita kita punya mimpi Indonesia menjadi negara maju, Indonesia emas dan seterusnya gitu. Dan kecurigaan saya yang lain adalah soal jangan-jangan ini strategi. Low battery. Kenapa Please anggaran charge. pendidikan ini tidak pernah digunakan untuk guru, untuk pembiayaan siswa, ya, kemudian untuk meningkatkan sarana prasarana, peningkatan kualitas pendidikan? Ya jelas, karena anggaran pendidikan ini sudah ada di pasal 31 Undang-Undang Dasar. Ini kan tujuannya untuk mencerdaskan. Nah, ketika anggaran pendidikan ya dialokasikan tidak sesuai dengan konstitusi, maka pemerintah tidak sedang menjalankan tugas atau amanah untuk mencerdaskan, tapi melakukan pembodohan gitu. Lah, inilah yang dijadikan kapital politik bagi para politisi untuk ya menyuburkan kebodohan supaya yang pernah terjerat korupsi terpilih lagi gitu kan. Yang punya rekam jejak buruk bisa terpilih lagi menjadi kepala daerah dan seterusnya ya. Dan ini yang perlu kita waspadai, Low battery. alokasi Please anggaran charge. pendidikan yang mestinya itu untuk mencerdaskan, tetapi ketika tidak digunakan oleh Kemendikdasmen, Kementerian Agama, kemudian Kemendikbudristek, ya, dan hari ini mereka hanya mengelola 25%, berarti kita mempertanyakan apakah anggaran pendidikan ini untuk tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Lah, ketika anggaran pendidikan ini tidak digunakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya kebalikannya, berarti kita sedang merencanakan kebodohan, investasi kebodohan di masa yang akan datang. Berarti pemerintah harus melakukan apa Bang supaya guru honorer ini bisa sejahtera, bisa mendapatkan kehidupan yang layak dan juga yang lainnya Bang. Apakah memang mereka atau apakah seorang guru juga harus menjadi ASN dulu gitu Bang supaya mereka bisa mendapatkan kesejahteraan atau seperti apa Bang? Yang jelas pemerintah tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap guru ya, memilah-milah antara ini guru ASN, ini guru swasta dan seterusnya ya. Ini guru daerah, ini guru pusat. Jadi klasifikasi itu mestinya harus dibongkar semua. Jadi semua guru itu harus sama, punya status yang sama, punya kewajiban yang sama, dan punya hak yang juga harus dipenuhi oleh
negara gitu ya. Karena itu ya presiden harus taubat nih ya, harus kembali ke rel yang benar, yaitu ya kembali ke konstitusi, yaitu gunakan 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Lah untuk pendidikan itu untuk apa saja? Ya turunkan saja dari undang-undang Sisdiknas itu. Ada sarana, pakai untuk sarana pendidikan. Di mana hari ini sekolah SD kita itu 60% kondisinya rusak. Pakailah untuk itu. Apalagi sampai hari ini anak-anak yang di lokasi bencana itu mereka masih sekolah-sekolah di tenda darurat. Pakailah untuk itu dana pendidikan gitu kan. Ya kalau sekolah nggak ada muridnya bagaimana? Ya gunakan untuk pembiayaan murid. Ya, perintah Mahkamah Konstitusi sekolah tanpa dipungut biaya, ya gunakan 20% anggaran pendidikan itu untuk pembiayaan anak-anak, sehingga tidak ada cerita di Nias anak SD gantung diri gara-gara nggak bisa beli buku. Jadi sediakan, ya, biayai murid-murid supaya mereka tidak putus sekolah. Di mana hari ini masih sampai ada 4 juta anak-anak yang nggak bisa sekolah. Dan yang terakhir menurut saya, utamakan soal guru. Kalau ada siswanya, ada sekolahnya, banyak sekali sekolah-sekolah hari ini yang gurunya nggak ada, ya, gurunya ada tapi jarang masuk. Satu sekolah hanya 1 guru, ya, terutama di luar Jawa, di daerah-daerah pedalaman, di daerah pegunungan, di daerah pesisir laut. Itu keberadaan guru itu dipertanyakan, kenapa kok kurang, kenapa kok tidak ada, kenapa nggak terdiskusi di sana. Lah gunakanlah buat mereka anggaran pendidikan itu. Guru-guru yang gajinya masih 100.000, 200.000, ya jangan begitulah, ya. Pakai patokan UMR misalnya untuk kesejahteraan guru, supaya ya setidaknya mereka sama kesejahteraannya dengan pegawai-pegawai yang lain. Siap.